bagaimana karakternya kita. Karena kalau kita melihat investor, bisnisnya sebagus apa, mereka tetap lihat foundernya. Kalau foundernya ini secara identitas atau karakternya itu jelek, mau bisnisnya sebagus apapun, itu nggak mungkin mereka masuk duit. Jadi saya satu kaki itu di tebing, satu kakinya udah di jurang. Dan kamu harus jalan di situ, kayak istilah lompat satu kaki kayak gitu, yang anytime itu bisa jatuh lah kamu ke jurang. Hai, selamat datang di podcast Kabari, Kadin Memberi Inspirasi. Ini tentunya merupakan podcastnya Kadin Jawa Tengah dan kami akan terus menghadirkan kisah-kisah pengusaha yang sukses yang tentunya bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Nah, bersama Niar di sini akan menemani kalian semua di episode yang keempat ini. Dan kita sedang menghadirkan tamu yang tentunya sangat istimewa dan keren sekali ya. Beliau ini masih muda, mungkin masih seumuran sama saya. Tapi beliau ini udah keren banget, sukses banget karena beliau merupakan CEO dari perusahaan properti dan juga jaringan hotel lokal dan merupakan Dewan Pembina HIPMI Jawa Tengah. Ini dia Billy Dahlan. Halo Mbak Niar, apa kabar? Selamat datang. Thank you, makasih luar undangannya. Biasa. Ini saya agak grogi ya ketemu sama pengusaha muda yang tentunya luar biasa sukses. Amin. Ya, amin. Apa kabar? Baik. Ini aku manggilnya Kak Billy ya. Boleh Kak Billy. Iya, kita kan panggil nama aja boleh juga. Kurang lebih kita seumuran ya. Kita masih muda, tentunya kita harus bisa menginspirasi bagi teman-teman yang lainnya juga ya. Amin ya. Aku masih kelihatan senior gitu ya. Kayaknya 24, 25? Ya, kurang lebih lah. Kurang 27, lebih ya. 27. Oke. Dan Kak Billy Dahlan ini merupakan CEO dari Davam Group dan juga Presiden Direktur PT Davam Properti Indonesia Tbk. Oke, ini kemarin banyak sekali pertanyaan yang nyempil, yang nitip nih, Kaniar nitip pertanyaan dong buat Kak Billy gitu. Banyak banget yang antusias sama Kak Billy ya. Oke, Kak Billy ini Anda kan merupakan sering disebut sebagai pengusaha tapi tidak direstui oleh orang tua. Oke. Benar ya? Sebenarnya enggak juga ya, bukannya enggak direstuin ya. Aku sih kalau dari kecil waktu mungkin dari SMP, SMA memang doktrinnya memang udah harus jadi pengusaha nih ya. Oke. Cuma memang artinya tidak direstui sebenarnya. Ayah kan bergeraknya di bidang waktu itu kan usaha sarang burung walet. Betul, yang sangat besar banget tentunya di kelahiran Ko Billy di Kota Pekalongan lah, ya? Di Pantura. Tapi waktu itu saya pulang dari sekolah setahun kerja di situ kok nggak ketemu passionnya aja gitu. Jadi waktu itu gitu ya? Iya, mungkin apa ya mungkin waktu itu masih muda, butuh tantangan yang besar lah gitu. Yang lebih challenging gitu jadi ya? Jadi waktu itu cuma ya setahun itu cukup rutinitasnya jadi bosen waktu itu. Jadi waktu itu ya aku sih coba untuk ya udah cari kota yang lebih besar, coba cari opportunity yang baru. Di situ memang awal-awal orang tua agak ngapain sih kamu di rumah aja, kamu megang rumah sarang burung 1, 2 udah bisa hidup nyaman kok. Nah waktu itu lebih situ. Tapi kalau jadi pengusahanya memang didoktrin harus jadi pengusaha, nggak boleh kerja sama orang dari kecil udah begitu. Oke, berarti awalnya orang tua lebih ada rasa menyayangkan ya, kenapa harus pergi ke kota orang, kenapa nggak nerusin usaha keluarga gitu ya. Dan Ko Billy ini terbilang nekat ya, karena akhirnya memutuskan untuk memilih bisnis di bidang properti. Betul. Boleh tahu nggak kenapa sih kok pengen buka bisnis di bidang properti dan juga perhotelan? Kalau ditanya properti sebenarnya kalau dari dulu sih memang dari kecil sih suka aja ya kalau melihat gedung-gedung yang megah, gedung-gedung yang bagus kayak gitu. Pingin lah suatu saat punya gedung sendirilah. Tapi sebenarnya bukan memilih sih, tapi memang pas jalannya aja jatuhnya ke bidang properti sama perhotelan. Karena waktu saya lagi cari-cari bisnis tuh mungkin adalah 2-3 tahun belum masuk ke bisnis properti. Ya kita cari semua usaha diterjunin macam-macam lah semuanya itu.
yang akhirnya secara ya mungkin secara alam aja ya jatuhnya memang ketemunya sama orang-orang properti, ketemu orang perhotelan, akhirnya belajar di situ dan akhirnya masuk ke industri properti dan perhotelan. Jadi sebenarnya bukan pingin. Jadi kalau saya sih di bisnis ini awalnya sih mengalir aja. Dapat peluang di situ ya kita masuk ya betul. Jadi nggak yang harus waktu itu properti perhotelan, pas emang dapatnya di situ aja kesempatannya waktu itu. Oke, luar biasa. Kok dari teman-teman ini pasti banyak yang menganggap bahwa Kobili ini bisa sukses pasti berkat privilege ya kan, berkat dari orang tua yang mungkin bisa dibilang cukup mampu untuk ngasih modal gitu. Nah tapi dari tanggapan Kobili ini gimana menanggapi terkait privilege yang didapatkan? Oke. Kalau ditanya saya punya privilege ya punya. Saya punya privilege lah, itu nggak bisa dipungkirin. Tapi seberapa besar nih kita pakai privilege itu ya? Karena tadi ceritanya kan memang waktu itu kita mau usaha sendiri, di awalnya memang karena bisnis properti hotel ini butuh modal yang besar. Betul. Nah waktu itu orang tua juga nggak langsung percaya untuk naruh modal juga. Jadi waktu itu bangun hotel pertama itu Hotel Davam Semarang itu memang nggak dikasih modal. Jadi waktu itu di approve aja, ya udah kalau kamu mau bangun hotel ya silahkan, tapi cari modal sendiri. Jadi dapat tantangan lagi ya? Ya itu dapat tantangan lagi. Jadi memang ada privilege. Jadi saya pakai privilege-nya itu karena masih muda waktu itu ya kita basically nobody lah. Jadi nothing tulus juga. Jadi ya udah saya memberanikan diri aja, pakai privilege-nya di mana? Oh, ya toh kalau sampai saya ada masalah atau in trouble gitu, ya udah saya baru nanti minta privilege saya pakai privilege saya itu. Mungkin itu bisa dibilang jadi opsi kesekian ya. Yang penting berusaha dulu ya kan? Jadi memang ya orang tua itu dengan privilege-nya ya jadi safety net lah. Iya benar. Waktu awal ngebikin bisnis di bidang properti, itu aku dapat info Kobili pernah ditolak 11 bank. Benar ya? Iya. Lebih kali, mungkin 12-13 bank ada kali. Gimana sih ceritanya? Kok bisa ya? Apalagi kalau misalkan dibandingkan sama hasil yang dihasilkan oleh Kobili sekarang tuh kok kayaknya mustahil banget ya. Kok ada tuh? Mana lihat bank yang nolak Kobili mana nih? kan sekarang. Nggak, kalau dulu mungkin wajar aja. Karena memang ya perbankan kan mereka melihat dari segi resiko ya. Waktu itu aku mulai masuk ke bisnis hotel yang waktu itu modalnya nggak ada, jadi harus pakai bank. Nah waktu itu umur 23 2024, masih relatif cukup muda, nggak ada pengalaman di dunia properti atau di dunia hotel juga. Terus waktu itu ya saya belajar dari orang-orang perhotelan, saya ngasih maju ke bank dengan proposal lah. Yang proposal artinya proposalnya serba salah juga di awalnya. Dan mintanya cukup gede. Waktu itu saya minta kredit pertama itu dari 40 miliar. Itu kredit pertama saya minta langsung 40 miliar. Jadi mereka melihat, loh ini sebelumnya belum pernah ada sejarahnya kredit, masih muda. Terus ditanya lah, terus hotelnya yang mau ngeran siapa, yang mau operate siapa? Aku sendiri sama tim. Jadi ya wajar aja waktu itu memang di awal-awal pasti ditolak ya. Banyak yang ragu banyak, gitu ya. Saya sampai ke 11 bank, saya bolak-balik ketemu dengan mereka, ditolak, saya perbaiki lagi proposalnya, ditolak lagi, perbaiki lagi proposalnya. Ya mungkin sampai ke 13 kali, 14 kali baru akhirnya mungkin kasihan juga kali ya banknya ya. Kasihan juga ya baru saya dikasih kesempatan, tapi memang langsung tidak dikasih plafon 40 miliar, saya dikasih waktu itu 30 miliar dulu. Ya udah saya cepet-cepet ambil aja waktu itu. 13 sampai 14 bank nolak. Itu kan nggak sedikit ya kok. Apa sih yang bikin Kobili tuh sampai seyakin itu aku pasti bisa tuh? Mungkin bisa jadi motivasi buat kita semua ya. Apalagi waktu itu seumuran aku sekarang mungkin ya. Ya mungkin karakter aja dari dulu memang kalau aku pingin sesuatu ya whatever it takes ya harus dapat ya. Kadang ya kalau namanya jadi pengusaha memang ya nomor satu memang mental lah, mental itu harus ada.
Biarpun waktu itu saya mikir di mana bangun hotel pertama kali, nama juga belum ada hotelnya, Hotel Davam. Memang prediksinya adalah untuk membayar angsuran itu belum tentu bisa nih kayak gitu. Tapi ya waktu itu ya udah udahlah yang penting hotel jadi dulu. Jadi single goalnya, motivasinya adalah ya udah hotelnya harus jadi dulu. Urusan bisa ngangsur atau enggak ya itu urusan nanti. Ya, jadi waktu itu memang ya udah full commit, harus dapat ya akhirnya dapat juga, which setelah itu juga problemnya juga banyak lagi. Artinya untuk kita supaya operasional itu menutup dan akhirnya bisa membayar angsuran itu that's another story lah itu. Sekalinya nyelam mau nggak mau harus sampai renang, harus nyampe terjun ke dalam sekalipun ya Ko Billy ya. Ya artinya memang kalau di bisnis itu apapun bisnisnya mau diplan sebagus apapun tetap pasti kita nabrak tembok lah. Nah memang jadi pengusaha yang ya artinya pengusaha sukses itu memang ya memang harus siap untuk secara konsisten ya kita ngelewatin tantangan-tantangan itu, nabrak tembok bangun lagi, nabrak tembok jatuh bangun lagi, dan itu memang sampai sekarang pun ya masih terjadi juga gitu loh. Nggak bisa kayak sekarang udah dilihat sukses habis itu leha-leha gitu, nggak bisa ya kok. Nah, itu tetap pasti ada aja challengingnya yang baru lagi, ada history baru lagi ya kan? Pastilah, pasti ya. Sekarang aja mungkin orang lihatnya enak gitu ya, udah settle gitu, tapi kan banyak orang juga nggak ngerti dalamnya seperti apa, strugglingnya kita seperti apa, apalagi COVID ini kan 2 tahun ini di industri perhotelan, industri properti, strugglingnya selalu ada lah. Oke, ini menarik banget teman-teman ya. Kalau misalkan boleh tahu, Ko Billy ini berapa bersaudara? Saya 3, saya anak kedua. 3 saudara ini apakah berbisnis juga? Apakah bisnisnya di bidang yang sama atau mungkin beda? Jadi kita bertiga memang kalau kita di family ya, di family kakak beradik 3 orang memang punya prinsip, artinya one for all for one lah. Jadi memang kita membuat sebuah korporasi ini ya memang dimiliki oleh kita bertiga. Jadi nggak ada yang istilahnya bisnis sendiri-sendiri, nanti kan takutnya mana ada yang lebih sukses, ada yang enggak gitu kan, nantinya malah takut pecah lah, takut terjadi nggak enak, kesenjangan gitu. Jadi memang dari awal sepakat bahwa ya kita one for all for one. Memang secara tugasnya memang sendiri-sendiri. Kalau kakak saya lebih banyak ngurusin yang pabrik rokok, saya lebih di holding lah secara keseluruhan. Adik saya lebih di properti dan ya bagian-bagian yang lain lah yang lebih ke manage asetnya gitu. Tapi dimilikinya oleh siapa ya? Dimilikinya oleh kita bertiga. Bertiga bersama ya, sekompak itu ya. Boleh nggak daftar jadi masuk satu kartu keluarga ya? Ko Billy, Davam Group ini kan khusus mengelola hotel, properti dan juga office building. Sejauh ini ada berapa hotel dan properti yang udah dikelola? Kalau kita secara grup itu ada 9 perumahan. Untuk di perumahan di Jawa Tengah, Jawa Timur lah. Kita memang fokusnya sekarang masih di Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, di area Jawa. Kalau kita bicara di perhotelan, secara total kita ada operate 35 hotel. Wow, luar biasa. Memang 25 hotel sudah operasional, yang 10 ini memang sedang dalam tahap pembangunan. Gitu. Berarti kurang lebih dalam beberapa tahun ke depan bakal ada launching hotel-hotel baru lagi. Pasti. Terus ada nggak kepengenan buat, ini kan masih menguasai area Jawa, kemungkinan untuk ekspansi lebih lagi di luar pulau atau mungkin di luar negeri? Pernah dijajaki, tapi untuk sementara waktu sih kita tetap mau di Indonesia dulu lah, karena Indonesia ini kan memang opportunity-nya masih banyak banget lah. Dan memang padatnya secara populasi masih di Jawa. Memang kita fokusin di Jawa dulu, hopefully nanti mungkin di tahun depan kita udah bisa merambah sampai ke luar pulau kalau untuk di perumahannya. Tapi kalau di hotel kita memang sudah ada lah hampir di seluruh Indonesia. Di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera kita udah ada. Udah banyak ya? Ya. Ko Billy, seperti yang kita tahu nih, PT Davam Property Tbk berani
untuk memutuskan untuk IPO atau initial public offering hanya dalam waktu kurang dari setahun? Setahun itu cepat loh ya. Padahal seperti yang kita tahu, nggak banyak perusahaan yang ada di Jawa Tengah yang berani nih, yang khususnya basisnya ada di Kota Semarang, berani untuk melantai di bursa saham. Itu apa sih yang bikin Billy saat itu berani mengambil langkah untuk go public dan gimana perkembangannya sekarang? Sebenarnya memutuskan IPO dalam waktu setahun itu memang prosesnya waktu itu memang setahun ya. Kita IPO di April 2018. Saya mulai proses untuk IPO itu memang dari 2017, kurang lebih setahun lah prosesnya sampai kita bisa melantai di bursa. Tapi sebenarnya keinginan untuk IPO, untuk menjadi perusahaan terbuka itu udah dari lama nih ya, udah dari 2014 lah. Jadi memang impiannya udah jadi wishlist banget ya. Ya, udah pingin TBK lah, jadi perusahaan TBK. Karena banyak faktor juga. Jadi waktu itu memang 2014 saya udah punya angan-angan untuk 2020 lah saya IPO, tapi kemudian ya lebih early ya, lebih gasih. Jadi 2018 udah bisa IPO. Kenapa pingin IPO? Karena waktu di awal-awal membangun bisnis 2010 lah sampai mungkin 2015 kita secara pendanaan kan memang banyak pakai bank. Iya. Jadi mungkin 3 tahun pertama dari nol, 3 tahun pertama itu saya narik pendanaan dari bank itu sampai 400 miliar itu ada di 3 tahun pertama itu ya. Jadi karena akhirnya secara pendanaan itu kita berjibakunya itu di dunianya bank, pingin nih cari apa sih sumber pendanaan yang lain untuk kita berkembang kayak gitu ya. Akhirnya ada nih capital market. Nah, memang mulai dari tahun 2015 saya mulai mendalamin capital market. Jadi memang sebelumnya belum langsung ke kita perusahaan TBK dulu, IPO dulu tujuannya, akhirnya IPO. Tapi selama 2-3 tahun sebelum IPO itu memang sudah keliling-keliling kita cari private investor, cari rekanan untuk supaya buat mengembangkan Davam ini bersama-sama. Ya, yang pada akhirnya 2018 ya betul. Jadi 2018 baru akhirnya kita IPO. Nah, disitulah 2-3 tahun itu belajar lah. Mungkin kalau kita bicara investor selama 2-3 tahun itu even sampai sekarang pun saya mungkin udah ketemu, kalau bank kan tadinya kan 11 sampai 13 bank lah ya. Kalau di investor itu mungkin saya udah ketemu hampir 500 lebih investor kali. Selama mungkin ya 7 tahun ini, saya udah keliling lebih dari 700 investor, dan itu investor banyak lah, ada yang high net worth, ada yang institusi, ada yang dana pensiunan, ada yang luar negeri, ada yang asuransi, aset manajemen, Jepang, Singapura, Hong Kong, Amerika, banyak yang lokal di Indonesia juga. Jadi memang udah keliling-keliling lah. Dan memang nggak semudah itu juga, karena 500 investor ini mungkin yang akhirnya berhasil itu cuma paling 5% aja. Nah disitulah aku belajar tuh, untuk belajar apa sih appetite-nya investor, apa sih yang investor ini mau, dan bagaimana caranya untuk kita supaya mereka tertarik invest di kita. Itu proses belajarnya itu lewatin 500 investor itu sampai akhirnya ya udah memberanikan diri untuk nyemplung ke dunia capital market, menjadi perusahaan terbuka. Di 2018 itu 2018, tadi ya? Luar biasa, ketemu 500 calon investor yang tentunya pasti karakternya macem-macem ya. Wah banyak lah itu jadi kalau selama 500 investor itu segala macam penolakan udah pernah dialamin lah, segala macam. Jadi ada yang penolakannya ketebak sampai yang nggak ketebak sama sekali. Ada yang sering di PHP-in, ada yang nanti, ada yang kita ngantrinya investor itu berjam-jam dulu baru ketemu, ada yang ketemu 5 menit dikasih beberapa pertanyaan langsung istilahnya diusir lah begitu, nggak dianggap semuanya. Jadi memang itu udah ngelewatin lah tahap-tahapnya udah katam itu. Banget ya. Mentalnya udah siap diadu banget pokoknya ya. Kalau kata orang Jawa dablek lah. Dablek. Karena ya itu kebanyakan juga ya, kebetulan kita di HIPMI juga ya, ketemu banyak pengusaha-pengusaha juga. Ya itu teman-teman pengusaha juga
kadang ditolak 1, 2, 3 kali kayak gitu udah, aduh ini konsepnya doesn't work nih, aduh mungkin udah nyerah duluan. Tapi saya tahu teman-teman saya yang berhasil di dunia capital market, di dunia investasi, itu juga banyak yang mirip-mirip kayak saya juga. Artinya ketemunya memang harus ratusan investor dulu, berbagai macam pengalaman, baru akhirnya berhasil. Jadi ya itu memang perjalanannya memang harus begitu. Melewati banyak tantangan ya. Betul. Oke, ngomong-ngomong, mumpung narasumber kita ini masih muda ya. Oke, kita bakal beralih untuk ngomongin yang anak muda banget. Oke. Ya, anak muda banget nih. Ya, kita dengar cerita ada fenomena di mana waktu itu sempat booming terkait flexing dan juga crazy rich nih ya. Ada beberapa pengusaha yang dia pakai cara flexing untuk mempromosikan produknya. Kita bisa bilang ada influencer, ada selebgram ya. Mereka terus melakukan flexing untuk mempromosikan trading, investasi dan yang lain sebagainya. Nah, tanggapan dari Ko Billy gimana menanggapi kasus ini nih? Well, saya kira ya memang eranya ya era sosial media, dan flexing ini mungkin salah satu yang dibutuhkan untuk, ya itu salah satu strategi marketing lah ya. Saya kira sih sah-sah aja ya. Artinya dan terbukti juga dengan orang-orang yang flexing ini pun juga dapat mengumpulkan juga banyak banget dana kan dari masyarakat kan. Cuma memang ya itu kalau saya bilang sih mungkin ada udang di balik batu kah atau bagaimana gitu loh dengan cara-cara marketing. Cukup sensitif ya kalau misalkan kita ngebahas flexing, apalagi yang waktu ke waktu itu ada kasus ya. Ternyata dia flexing tapi kenyataannya nggak sesuai nggak sesuai sama apa yang dia tunjukkan gitu di sosial media. Ya memang apa ya, gini, kalau flexing yang memang memiliki tujuan nantinya sebuah kejahatan ataupun sebuah penipuan kayak gitu, itu memang berbeda dengan flexing yang memang orang pingin pamer aja gitu kan. Ini memang harus dibedakan nih. Nah, kalau kita bicara banyak juga yang flexing tapi memang mereka cuma tujuannya flexing buat happy-happy aja. Nah, flexing kayak gitu saya kira ya orang wajar ya dalam perjalanan karir itu dari yang nobody, nothing, terus memang secara pekerjaannya, secara usahanya berkembang dan mereka pingin flexing, katakanlah bahasa kasarnya pamer lah kayak gitu. Saya kira wajar-wajar juga. Artinya sah-sah aja gitu. Bolehlah kalau kita sombong tapi memang punya gitu kan. Dulu mungkin saya pun melewati masa-masa itulah. Semua orang juga mungkin yang pertama kali naik daun pun juga melewati masa-masa itu. Dulu pingin punya jam mewah yang banyak, punya mobil mewah mungkin, terus rumah mewah dan lain-lain, dan itu dulu mungkin belum banyak ya tren di sosial media gitu ya. Kalau sekarang memang di sosial media ya itu cara komunikasinya kita. Nah itu wajar lah kalau orang pingin pamer di situ. Mungkin kalau saya sendiri dulu pernah mengalami itu, tapi sekarang udah lebih enggak lah ya. Kalau sekarang mungkin udah lebih dewasa, jadi ya jam yang mewah-mewah ya kita jual-jualin, mendingan ditabung. Mobil mewah enggak juga, mendingan buat investasi. Rumah ya udah ya gitu-gitu aja lah gitu kan. Tapi karena saya lebih suka berbisnis, lebih suka investasi. Jadi apapun duitnya itu daripada buat kemewahan ya akhirnya saya turunin di investasi yang itu gulung-gulung terus. Nah itu satu. Tapi kalau kita bicara flexing yang memang tujuannya kejahatan ya memang ini ya harus pinter-pinternya dari masyarakat sendiri ya. Kadang masyarakat itu masih, apalagi mereka kemarin ngelewatin COVID, cari usaha susah, cari pendapatan susah, akhirnya mereka ya udah pingin kaya cepet lah. Nah ini nggak ada nih, pakai cara instan gitu nggak ya. ada yang namanya mau kaya cepet dan juga investasi yang selalu untung gitu. Waktu itu misalnya dari trading lah. Kok kayaknya gampang banget gitu ya. Saya bilang 8% sebulan sampai 10%, kadang sampai 20% fix tiap bulan. Jadi di trading menang terus gitu. Saya sempat mikir juga apa ini semua aset saya jual, saya
tradingin juga gitu kan. Cemplungin semuanya cemplungin gitu semua ya. juga, ya udah saya nggak usah kerja dong, pensiun. Tapi kan enggak lah, nggak mungkin. Ya istilahnya semua hal yang too good to be true ya most likely itu too good to be true gitu loh. Jadi nggak mungkin lah, karena dulu saya juga banyak mengalami juga yang high risk high return di saat saya mulai awal-awal usaha, belum masuk ke properti. Yang ada juga sebelum pas kita ngelewatin high risk itu kita udah kalah duluan lah. Jadi sebelum sampai ke high profit, rata-rata bisnis yang high return high profit itu kita udah loss duluan. Jadi ya ini memang masyarakat, tentunya masyarakat Indonesia lah harus lebih pintar lah dalam mengerti bahwa ya nothing is too good to be true. Jadi ya kalau mau kerja ya harus usaha. Kalau mau kaya ya it takes time gitu kan. Benar. Gitu. Jangan gampang kemakan sama apa yang diposting di sosial media ya. Betul. Oke. Dan seperti yang kita tahu nih Ko Billy, flexing berarti bisa menjadi satu opsi dalam strategi marketing di bidang bisnis ya. Karena kalau yang Niar tahu, itu banyak sekali pengusaha-pengusaha yang udah sukses dari tahun-tahun sebelumnya. Dia nggak kenal yang namanya flexing, tapi dia udah lebih memilih untuk nggak mau disorot sama media. Kan banyak ya beberapa tokoh yang dia sangat-sangat menghindari, mungkin nggak mau makan di tempat mewah yang bisa dilihat banyak orang, ya kan? Ya itu ya memang karena mungkin satu hal mereka udah nggak butuh lagi ya, mereka udah nggak butuh flexing lagi, udah nggak butuh pengakuan lagi. Karena ya saya pun juga mungkin lebih dewasa ini lebih menghargai yang namanya sebuah privacy ya. Karena kalau mungkin sekarang ya privacy itu is a privilege gitu loh. Jadi memang adalah beberapa buat kita show di sosial media, tapi ya tahu porsinya lah gitu kan. Jadi mungkin kalau memang yang benar-benar on top kayak gitu, mungkin lebih bisa menghargai lah apa sih yang namanya privacy ini, bahwa privacy itu sebenarnya mahal gitu loh. Benar. Gitu. Semakin kesini, semakin maraknya sosial media tuh privacy jadi agak susah ya. Kadang kita mau update apa dikit ya, kita nggak bisa kontrol, teman-teman pasti bakal komen seperti apa ya, Iya dong, ya. Betul. Oke. Seperti yang kita tahu nih, Ko Billy, banyak banget pengusaha muda tentunya di Indonesia yang pasti mereka punya masalah klasik, yaitu sulit mendapatkan modal atau sulit mendapatkan akses perbankan. Nah, di zaman sekarang ini kan sebenarnya sumber modal nggak cuma dari bank ya, ada banyak sumber yang mungkin tadi udah disampaikan sama Ko Billy, ada modal Ventura dan sebagainya. Problemnya, nggak semua pengusaha muda itu tahu dan punya akses ke situ. Terus gimana nih caranya untuk ngiyakinin pengusaha muda ya, meyakinkan penyedia modal untuk bisa percaya, bisa mau memberikan mau invest ke usaha kita gitu. Gini, kalau di HIPMI sendiri atau di Kadin kan kita banyak ketemu sama banyak pengusaha dan selalu yang menjadi kendala terbesarnya di dunia permodalan. Nah, ini kalau yang saya pelajarin, saya ketemu dengan orang-orang ini, artinya gini, modal Ventura banyak nggak? Banyak. Bank banyak nggak yang mau ngasih kredit? Itu banyak banget. Kita bicara private equity dan juga orang-orang yang mau invest itu banyak nggak? Oh, banyak sekali di Indonesia. Bahkan di luar negeri pun duit untuk investasi itu ya berlimpah sendiri. Mereka juga nyari, mereka juga kesulitan untuk cari gitu kan. Nah, memang ada gap yang antara si pencari dan pemberi ini, memang ada gap. Apalagi kita bicara di Indonesia ya, pengusaha-pengusaha di Indonesia memang ada gap, khususnya yang UMKM. Nah, perjalanan saya waktu itu saya tadi udah cerita, mungkin 700 investor. Nah, mau nggak ini yang pencari modal ini, kita bicara UMKM, pengusaha muda, pengusaha pemula ini, mau nggak mereka go through proses-proses seperti kayak gitu? Dan di tengah-tengah situ itu banyak loh proses learningnya. Kita bicara, artinya gini, saya sering ketemu orang yang berkendala tentang modal. Tapi saya tanya sama dia, coba dong lihat laporan keuangannya. Lihat dong omset kamu setahun berapa, cost kamu berapa, profit kamu berapa setahun ini,
marketmu segede apa dan lain-lain, khususnya di laporan keuangan mereka juga nggak menguasain juga gitu loh. Nah itu yang menjadi kendala besar. Kita bicara laporan laba rugi, laporan neraca, kita bicara laporan cash flow, ini banyak yang masih nggak mengerti. Padahal itu fondasinya. Padahal itu fondasinya. Bagaimana seorang investor ini melihat perusahaannya kalau cuma asal lisan cerita aja, nggak bisa kan? Nah ini butuh data-data seperti kayak gini. Dan banyak yang masih nggak tahu nih, ngertinya cuma ya udah omset, untung berapa. Tapi laporan itu nggak ada. Nah prosesnya adalah waktu itu saya juga bukan sekolah di accounting atau di finance gitu, bukan juga. Tapi karena setelah 700 itu saya tahu ini penting, saya banyak belajar juga tuh. Akhirnya saya otodidak belajar sendiri tentang berbagai macam keuangan, strategi, laporan dan lain-lain. Saya belajar dari YouTube, dari Google. Nah, itu akhirnya saya belajar terus. Nah, proses self learning ini itu yang kadang pengusaha-pengusaha ini nggak lakuin gitu loh. Padahal semua ilmu, semua informasi, cara belajar dan lain-lain itu ada tuh semua di internet. Nah, cuma banyak pengusaha muda pemula kita yang nggak mau pakai internet itu untuk belajar, nggak memaksimalkan, spend time nggak maksimalkan. Akhirnya ya mereka pakai internet cuma buat sosial media lah, buat YouTube flexing, ini dan mungkin. itu buat flexing, ya kan. Tapi nggak pakai buat belajar. Makanya saya banyak kalau pas kumpul seminar gitu saya ngomong, belajar dong, kalian tuh di internet tuh semua ada. Ayo kalian belajar dari situ. Memang banyak materi-materi yang bagus di YouTube ataupun di Google itu materinya pakai bahasa Inggris. Nah waktu itu kan ya udah aku sekolah di luar jadi ngertilah bahasa Inggris. Nah memang kalau yang nggak ngerti ya udah belajar dong bahasa Inggris. Kamu mau sukses masa belajar bahasa Inggris nggak mau gitu. Toh jadi semakin itu yang banyak susah. belajar juga nggak bikin rugi ya. Betul. Dan memang kalau kita bicara apalagi Jawa Tengah ya, pengetahuan pengusaha-pengusaha ini tentang financial lah, tentang dunia keuangan itu masih jauh tertinggal sama yang di daerah seperti daerah besar lah ya, daerah seperti Jakarta, Surabaya, apalagi Singapura kayak gitu, itu jauh banget lah pengetahuannya tentang keuangan. Nah ini memang PR-nya, gap-nya kita bareng bersama, apalagi di Kadin gitu, untuk bagaimana caranya nih bisa supaya gap ini lebih sempit, banyak melakukan pendidikan-pendidikan, pembinaan-pembinaan, dan orangnya sendiri pun harus berani main lebih jauh kali ya. Artinya jangan ya udah ublek-ublek jauh ya. Nah, itu loh. Jadi jangan cuma ya udah di Semarang ketemunya orang-orang itu. Saya banyak belajar kayak gitu juga banyak dari orang Jakarta juga gitu loh. Makanya kenapa sih semua pendanaan itu terkumpulnya di mana? Di Jakarta, di Singapura gitu. Karena memang orang-orangnya yang paham ya memang adanya di sana gitu. Nah, ini yang harus kita tarik ke Jawa Tengah juga gitu. Justru itu ya, semakin banyak relasi pun juga banyak juga manfaat yang kita terima ya. Pasti, itu satu hal. Jadi modal tentunya juga bukan yang utama juga ya. Bagaimana sih cara dapat modal, ketemu banyak orang kayak gitu sampai 700 investor lebih, ya artinya ya kita harus punya banyak network juga. Betul. Jadi ya network dari mana ya? Dari Kadin, dari HIPMI, dari lingkungan kita, semuanya semakin kita banyak berteman, semakin ketemu banyak orang, nah itulah modal networking ada. Yang lebih lagi adalah ya bagaimana karakternya kita. Karena kalau kita melihat investor, bisnisnya sebagus apa, mereka tetap lihat foundernya. Kalau foundernya ini secara identitas atau karakternya itu jelek, mau bisnisnya sebagus apapun, itu nggak mungkin mereka masuk duit. Nggak akan dilirik ya? Nggak akan. Jadi itu satu pelajaran yang saya harus lalui. Memang mereka lebih lihat foundernya ya. Mentalnya seperti apa, integritasnya seperti apa, karakteristiknya seperti apa, dan mereka pada saat due diligence mereka ngecek itu mereka akan tanya nih ke surroundingnya pengusaha itu, lingkungannya seperti apa. Nah itu yang menjadi kunci juga gitu. Jadi ya selama kita berkembang, cari mengembangkan usaha itu penting juga tuh untuk kita, supaya orang-orang tuh sekitar kita tahu, istilah kita investasi di integritas lah, kita investasi di karakter, kita jadi orang yang helpful, kita orang yang ramah, kita orang yang punya, kita respect ke orang, itu penting juga gitu loh. Jadi suatu saat katakanlah kamu mau cari pendanaan, kamu butuh dana, itu banyak tuh, mau istilahnya di lingkungan kelurahan, kecamatan aja,
kamu butuh katakan 100 juta, itu banyak nggak yang punya duit 100 juta? Oh itu banyak yang punya duit 100 juta. Nah kalau kamu udah terbiasa, oh mungkin di masjid sering gotong royong, bantu-bantu, mungkin di lingkungan ini attitude-nya udah bagus. Begitu kamu punya ide yang bagus, ya kamu nggak usah cari jauh-jauh lah. Banyak kok yang mau support kamu gitu loh, bagi hasil atau lain-lain gitu. Oke, masih berkaitan dengan anak muda nih kok ya. Kita ngomongin startup. Seperti yang kita tahu, beberapa tahun lalu ini startup jadi primadona, dan juga Davam juga membangun startup ya, yaitu namanya Trafficker.com, atau di bidang advertising. Betul ya. Terus sekarang ini banyak juga startup yang tutup, terus merugi. Nah, itu fenomena apa nih kalau misalkan menurut Ko Billy? Startup itu bukan hal yang susah, masih bukan hal yang mudah lah. Artinya memang mungkin 5 tahun terakhir ini, mungkin sampai ke 3 sampai 5 tahun ke depan gini, dasarnya apa sih yang kita bicara sebut startup itu? Ya kita bicara bisnis mau mulai dari nol, tapi basisnya lebih ke teknologi, ke digital. Basically ya kita memberikan solusi lewat digitalisasi atau lewat teknologi. Nah ini kan banyak banget sebenarnya industri yang perlu digitalisasi. Nah tapi nggak mudah juga, karena memang satu harus merubah pattern ya, yang dari tadinya manual konvensional jadi masuk ke digitalisasi. Dan ini rata-rata banyak startup ini, banyak yang mereka bakar duitnya juga gila-gilaan juga nih, dan mereka ngejarnya memang ke evaluasi jatuhnya, berapa sih penggunanya sih, berapa omsetnya, mereka belum lihat untuk di bottom line-nya lah, di profitability-nya. Nah perlu nggak masuk ke situ? Kenapa sih saya masuk ke Trafficker.com itu? Yaitu kita sebuah platform advertising yang menyambungkan lah, menjembatani kepada pemilik billboard sama yang penyewa billboard, tapi secara digital. Udah jalan belum? Ya sambil jalan lah. Udah besar belum? Ya belum juga gitu, karena memang butuh proses ya. Kita provide solution ini kan butuh proses. Kalau ke depan saya lihat startup ini bagaimana, mungkin kalau di satu industri kita bicara digital bank, itu mungkin ada 20 investor besar yang masuk ke digital bank, membuat sebuah platform bank digital. Nantinya secara alam ya akan tidak bisa semuanya juga sukses juga, enggak juga. Artinya it's a survival of the fittest lah, and the strongest. Jadi ya akhirnya mungkin banyak akan mengkerucut. Kita lihat kasusnya Uber, kita lihat kasusnya GoWork, atau kasusnya banyak startup besar. Mereka sudah jadi besar sekali akhirnya, tapi juga terlalu cepat juga, akhirnya juga mereka banyak yang tutup atau fail juga. Jadi memang pada akhirnya nanti kalau kita tanya prediksi saya, ya 3-4 tahun lagi akan banyak startup ini yang akan akhirnya mengkerucut ya. Judulnya semakin memang lebih ya jelas semakin lebih jelas, akan banyak yang fail juga. Karena mungkin secara statistiknya adalah untuk menjadi unicorn kayak gitu ya, it's 1 in a million kali ya kan di dunia startup. Jadi ya akan banyak nantinya yang sekarang startup yang udah digelembungkan lah, kita bicara dibubble-kan kayak gitu, akhirnya adalah back to reality ya, artinya ya survival of the fittest and the strongest and the smartest. Karena banyak teman-teman fresh graduate yang mereka justru punya cita-cita ya. Karena keren ya. Iya, aku pengen kerja tapi di startup gitu. Idealisnya masih tinggi gitu ya. Ya karena ya mungkin keren kali ya kerja di dunia startup gitu. Kalau mereka melihat banyak contoh misalnya yang di Gojek, Tokopedia, Bukalapak dan lain-lain, kan keren gitu loh. Untuk ya itu memang kekiniannya sekarang begitu gitu. Jadi keren aja kali untuk masuk ke dunia. Tapi working terus nggak pernah healing ya. Iya. Kita nggak tahu pressure-nya kayak gimana. Oke, Ko Billy, sekarang nih banyak yang bilang zaman ini adalah era kolaborasi. Udah bukan lagi yang namanya era kompetisi. Gimana tanggapan Ko Billy? Kalau dulu memang semuanya era tentang kompetisi ya. Kita nggak bicara bahwa kompetisi itu
hilang itu ya enggak juga kayak gitu. Kompetisi memang dibutuhkan supaya kita ya tertantang terus. Betul, tetap masih ada ya. Harus dong, harus jiwa kompetitifnya harus ada. Tapi kenapa sih opsinya kolaborasi sekarang? Ya teorinya begini ya. Kalau dulu kita kerja katakanlah 10 tahun yang lalu deh, nggak usah lama-lama. Kita kalau kerja masuk di sebuah industri, masuk di sebuah bisnis itu tren bisa panjang. Apalagi kita bicara 30 tahun yang lalu ya. Kita masuk ke sebuah bisnis, itu tren bisnis itu bisa panjang, bisa sampai 10 tahun, 15 tahun. Karena apa? Belum ada sosial media, belum ada teknologi, ya kan? Jadi penyebarannya untuk ilmu, dulu kalau kita mau cari resepnya, katakanlah resepnya cara buat nasi goreng aja, kan nggak ada internet dulu. Iya, ya kan? benar. Jadi kalau sekarang kita Semuanya tahu semuanya ada semua gitu. Dan kita tahu bahwa bisnis ini rame itu hitungannya begitu viral langsung jadi rame, kita tahu juga, jadi banyak kompetitornya. Bener. Jadi kalau kita masuk ke sebuah tren bisnis sekarang, itu mungkin dalam waktu 6 bulan itu sudah banyak kompetitornya dan juga sudah istilahnya kunci atau resepnya itu sudah bocor kemana-mana juga kayak gitu loh. Nah, kenapa sih kita harus kolaborasi? Jadi arti dari kolaborasi ini kita memotong kurva belajar lah. Jadi kita learning curve-nya kalau dulu kan karena trennya lama, aku belajar marketingnya oke deh 6 bulan, aku belajar produksinya 6 bulan, aku belajar logistiknya 6 bulan, aku mungkin belajar ini. Lebih lama jadi ya? Karena trennya panjang, aku proses belajarnya itu mungkin bisa sampai 3 tahun pun it's okay gitu loh. Tapi kalau sekarang kamu masuk ke sebuah bisnis, terus kamu proses belajarnya ada 3 tahun, ini 6 bulan aja udah ada kompetitor, ya kan? Udah ditiru bisnis modelnya sama orang lain juga kayak gitu. Udah diambil lagi idenya, betul. Ya kan? Nah, makanya kenapa butuh kolaborasi? Ya udah dalam 6 bulan itu kerjasama sama banyak orang, siapa yang handle marketing, siapa yang handle keuangan, siapa yang handle logistiknya, siapa yang jago di manufacturing. Itu supaya apa? Supaya dalam 6 bulan ini, dalam kolaborasi ini sudah sampai ke titik yang dulu dibutuhkan 3 tahun. Supaya apa? Cepat. Supaya pada saat nanti 6 bulan ini bisnis sudah langsung bisa growth gitu loh. Nah, itulah gunanya kolaborasi sekarang, mempercepat kurva belajarnya usaha-usaha yang sekarang. Tentunya juga memaksimalkan potensi-potensi dari rekanan-rekanan yang mungkin ahli betul. di bidangnya ya, gitu ya. Karena memang kuncinya untuk sekarang ini kalau mau besar ya memang fokus ya. Artinya nggak bisa lah kita handle everything semuanya sendiri, nggak bisa juga gitu. Jadi serakah memang ya itu fokus namanya. lah, ya. Serakah atau apa ya? Udah nggak zamannya lah sekarang lah gitu. Kalau misalnya handle sendiri, jadi ya semua bidang ada fokusnya masing-masing. Everybody fokus satu tujuan, itu pasti lebih cepat lah. Lebih cepat dan juga lebih maksimal ya, Ko ya. Betul. Oke. Nah, Jawa Tengah ini kan terbilang menjadi provinsi yang sangat seksi di mata investor. Banyak sekali investor-investor yang ngelirik Jawa Tengah karena terbilang potensi. Banyak juga kawasan industri yang ada di Kendal dan juga di Batang. Bahkan kemarin Elon Musk juga sempat ada isu, ada rencana untuk bangun pabrik Tesla ya. Nah, kalau misalkan ini beneran terjadi nih, kira-kira menurut Ko Billy dampak apa yang akan dirasakan nantinya bagi pengusaha dan juga berpengaruh seperti apa di perekonomian di Jawa Tengah? Yang pasti kalau dengan brand-brand keren masuk ya Jawa Tengah pasti jadi lebih keren lah, pasti kayak gitu. Bicara kenapa sih Jawa Tengah ini seksi banget, yang satu memang culture-nya Jawa Tengah itu selalu adem ayem nyaman lah buat tinggal kayak gitu juga, tapi ya juga masyarakatnya kadang terlalu nyaman juga secara itu yang bahaya ya. Nah, itu yang bahaya juga, secara geografis juga mendukung, demografiknya juga mendukung, dan kalau kita bicara UMR-nya sendiri juga relatif rendah dibandingkan kota-kota di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat ataupun di Jakarta. Jadi memang menarik sekali lah kalau memang di Jawa Tengah ini. Nah, memang challenge-nya di mana big brand itu udah komit masuk, apalagi kawasan industri Kendal, Batang yang infrastrukturnya sekarang udah keren banget, disupport habis-habisan sama pemerintah jadi proyek strategis. Ini pertanyaan selanjutnya, ini
kan mereka pasti butuh banyak karyawan, pekerja juga kan. Betul, butuh Dan yang banyak SDM betul, yang diprioritaskan adalah ya memang orang-orang di sekitar Jawa Tengah. Di mana sekarang ekonomi seperti kayak gini banyaklah orang-orang yang butuh pekerjaan. Nah, memang ini PR besarnya bagaimana kita bisa ngimbangin nih. Karena apa, perusahaan yang mau masuk di Kota Batang, Kendal ini perusahaan yang butuh skill cukup tinggi lah gitu. Mereka kan high tech semuanya kan. Benar. Digital. Nah, ini kita butuh bagaimana kita mengkatrol SDM kita supaya bisa ikut menikmati nilai ekonomis dari perusahaan-perusahaan ini yang masuk ke Batang maupun Kendal ini. Nah, itu memang PR-nya kita bersama lah, nggak hanya PR-nya pemerintah, bagaimana kita mendidik, membina, tapi dari pengusaha-pengusaha yang udah lebih eksis, organisasi bisnis seperti Kadin, HIPMI pun juga harus lebih peka juga, fokusnya ke depan, jangan sampai kita miss lah, miss opportunity untuk masyarakat Jawa Tengah itu untuk ikut ke dalam ombak yang baik ini. Oke, tentunya kita pun juga berharap ya bisa menciptakan SDM yang tentunya berpotensi baik. Pasti. Oke, mungkin ini lebih masuk ke pertanyaan yang lebih personal, Ko Billy. Ya, ada nggak sih momen-momen yang menurut Ko Billy itu sangat emosional selama menjalankan usaha selama kurang lebih 10 tahun ini? Kadang kan namanya pengusaha ada yang pengen ngembangin bisnisnya sebesar-besarnya, seluas-luasnya, terus cari cuan sebanyak-banyaknya. Nah, kira-kira tuh rasa puasnya tuh di titik mana nih? Titik seperti apa nih? Oke, kalau kita bicara emosional banyak lah ya. Jadi mungkin aku udah istilahnya di dunia usaha ini udah 15 tahun. Selama 15 tahun itu memang it's a constant pressure ya. Memang pressure-nya gila lah, karena saya hobinya memang ya lompat quantum leap, lompat dari 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 8, 8 ke 15 kayak gitu. Memang hobinya seperti kayak gitu, cara berbisnisnya kayak gitu. Pasti tantangannya kan besar juga. Ibaratnya gini deh, kalau selama 15 tahun, even sampai sekarang deh, itu kalau ya, di jurang ada tebingnya. Jadi saya satu kaki itu di tebing, satu kakinya udah di jurang, dan kamu harus jalan di situ kayak istilah lompat satu kaki kayak gitu, yang anytime itu bisa jatuh lah kamu ke jurang. Dan itu udah kayak gitu 15 tahun ya. Artinya memang it takes a lot of ya memang courage dan komitmen untuk kamu sukses kayak gitu. Emosional enggak ya? Emosional lah, banyak banget lah. Kalau misalnya banyak lah di selama 15 tahun ini, besok jatuh temponya miliatan kayak gitu. Sampai malam jam 2 malam pun gitu, kita masih cari cara untuk nutup itu. Itu sampai pagi kadang jam 7 baru dapat, dari sini kayak mungkin gitu. Mungkin mau tidur juga nggak itu tenang ya. Sering banget lah kayak gitu. Jadi kalau kita bicara emosional, it's a constant feeling of pressure kayak gitu. Itu yang akhirnya apa? Jadi pain dan pressure seperti itu, jadi kita punya high tolerance lah kayak gitu. Mungkin kalau orang yang pertama kali dalam situasi seperti kayak gitu, itu mungkin shock, stres berat lah, fail kayak gitu. Akhirnya ya udah nyerah kayak gitu. Tapi di mana udah belasan tahun, udah setiap hari begitu, akhirnya kita jadi pengusaha yang punya toleransi terhadap pressure kayak gitu cukup tinggi. Jadi any kind of pressure seperti apapun, ya udah kita udah punya pain tolerance yang cukup tinggi lah. Ya udah biasa kayak gitu. Nah, itu memang kalau sisi emosionalnya itu kita harus men-training diri kita supaya bisa begitu juga. Jadi nggak boleh terlalu emosional tuh, kadang down banget, happy banget. Bener. Yang akhirnya secara personal saya tidak akan bisa terlalu excited, saya tidak akan bisa terlalu sedih juga. Itu by justru itu design. Yang paling susah ya. Iya, buat ngatur training. emosi. Iya, betul, itu
itu training kayak gitu loh. Kalau enggak saya bisa mood swing terus kayak gitu, capek sendiri terus. Apalagi gitu. kita nggak tahu apa yang bakal terjadi, tiba-tiba kita bad mood, kita harus ngapain, nggak bisa ya. Kita mau meeting bad mood, nggak jadi goal nanti ya. Iya, nggak bisa. Jadi itu sesuatu yang memang harus di training lah ya, punya high pain tolerance kayak gitulah. Kalau kita bicara happy ya happy lah. Mungkin kalau secara paling happy di mana kayak gitu waktu itu, mungkin waktu IPO lah, waktu TBK 2018 yang udah saya kerjain selama mungkin 8-9 tahun terakhir, akhirnya jadi perusahaan TBK, it's recognized di Indonesia, di bursa gitu, karena waktu itu cuma hanya 500 sekian lah yang bisa melantai di bursa gitu. Nggak banyak, and I'm one of them kayak gitu, ya aku ya adalah seneng kayak gitu. Pasti tapi dong. ya akhirnya senengnya ya beberapa saat kalau udah ya udah back to work lagi gitu. Back to reality ya. Back to reality. Kalau tanya tadi Niar tanya titik puasnya di mana? I think gini sih, mungkin kalau bagi saya personally bisnis itu ya it's just a game ya. Aku sih mungkin tipe orang yang nggak punya attachment sama uang lah. Artinya nggak hobinya juga ngumpulin kekayaan, ngumpulin uang, ngumpulin saldo di dalam rekening kayak gitu, nggak hobi juga gitu. Yang penting secara untuk keluarga udah settle, dan itu pun ya sebenarnya nggak banyak juga, keluarga settle, the rest ya udah it's just business is just a game kayak gitu. Artinya bisnis ini ya kita semaksimal mungkin. Kalau mau jadi cacing ya udah jadi cacing, kalau mau jadi naga ya udah jadi naga. Jadi puasnya di mana ya kadang orang suka gamenya kan beda-beda ya. Kamu suka game di mobile games atau suka game di komputer, suka game apapun kayak gitu. Kalau aku memang menganggap bisnis itu is just a game. Jadi kita nggak nyari titik tertingginya di mana, adalah bayangannya. Tapi itu bukan yang kita cari, tapi ya carinya memang ya kita prosesnya ya udah semaksimal mungkin aja, kita mau sampai titik mana, di mana nanti mungkin one day aset ya udah enough, let's enjoy life. Tapi kalau sekarang aku masih suka nih playing the game-nya gitu loh. Gitu. Tinggal gimana kita harus do the best ya. Iya, it's hobi aja, it's just a game. Business. Kok nggak kerasa kita udah di pertanyaan terakhir, last question. Menurut Ko Billy, apa sih arti kebahagiaan dari seorang Billy Dahlan? Pertanyaannya paling singkat tapi paling ngena nih, ya. Mungkin aku belajar dari 2 tahun ini ya. 2 tahun terakhir ini aku banyak ya, karena COVID has not been easy lah untuk industrinya kita, even ke personalnya kita juga gitu. Apalagi di industri kita lah, ancur-ancuran semuanya, di mana banyak investor itu nelponin saya mungkin sehari ada 10-15 kali, tanggung jawabnya bagaimana, minta uangnya balik ini dan itu constant selama 2 tahun semuanya gitu. Urusin karyawan it's something lah, itu sebuah pengalaman yang tidak akan terlupakan juga. Tapi I'm grateful for that pengalaman itu. Karena apa? Ya memang akhirnya 2 tahun ini mendapatkan perjalanan spiritual yang juga aku belajar lah. Aku harus belajar. Yang at the end of the day, singkatnya aku realize bahwa ya banyak banget hal di dunia ini yang it's out of your control. Kamu nggak bisa kontrol juga gitu loh. Betul. Di dunia ini, artinya dunia ini kan gede banget ya. Kita bicara gede banget lah kayak gitu, and umurnya juga udah jutaan tahun juga, billions of years bahkan kayak gitu, and kita sebenarnya kecil juga kalau ini bicara spiritual ya. Jadi kalau kita selalu kebahagiaan kita itu diatur oleh hal-hal yang tidak bisa kita kontrol dunia ini, ya kita nggak akan pernah bahagia, karena anytime, any day, any moment kayak gitu shit happens gitu loh. Kalau kebahagiaan kita itu akhirnya terkontrol oleh lingkungan kita, dunia ini, ya will never be happy because every time shit happens lah gitu. So akhirnya aku belajar untuk ya ada kebahagiaan ternyata di dalam dirinya kita ya. In any situation, situasi yang jelek atau kondisi yang jelek apapun, ya akhirnya it's
sebuah pilihan kan kebahagiaan itu. Aku mau menghadapi itu dengan bahagia, dengan happy, atau aku mau menghadapi itu dengan susah. At the end kan sama aja, aku harus menghadapi itu juga, ya kan? Benar. Jadi akhirnya aku belajar bahwa ya apa sih kebahagiaan itu? Ya kebahagiaan itu something yang you have to learn. It's an art ya. It's an art, bukan sebuah skill. Kalau kita bicara bisnis, achievement itu skill gitu. Tapi kalau kebahagiaan, fulfillment, merasa penuh kayak gitu, it's an art, sebuah seni yang memang kamu harus pelajarin lah di dalam diri kamu sendiri untuk ya udah it's a decision, bahkan sebuah keputusan bahwa ya oh ya every time apapun yang terjadi ya aku sudah memutuskan untuk memiliki rasa bahagia. Dan ternyata setelah membuat keputusan itu ya toh sama-sama harus menjalani, akhirnya menjalaninya jauh lebih positif aja, lebih enak aja kayak gitu loh. Jadi yaitu happiness is sebuah seni yang memang harus dipelajarin ya. It's a decision lah buat kita sendiri yang harus kita putusin sendiri. Gitu. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Ko Billy. Sama-sama nih. Sangat menginspirasi sekali. Ini mungkin kalau misalkan udah tayang tiap hari aku nonton ya. Wow. Luar biasa, ini jadi kesempatan yang tentunya tidak terlupakan ya. Kita bisa menginspirasi ya dari berbagai pengalaman yang dimiliki oleh Ko Billy. Tentunya bisa membuat kita menjadi lebih berani ya. Amin. Dan juga bisa memiliki attitude yang mungkin lebih baik lagi untuk menjadi pengusaha yang sukses tentunya. Amin. Ya. Amin. Oke, luar biasa itu tadi waktu Niar bersama dengan Ko Billy untuk sharing bersama tentang bagaimana sih tips menjadi Billy Dahlan ya, menjadi pengusaha sukses. Dan kita jumpa lagi tentunya di episode podcast Kabari berikutnya. Thank Sampai you. jumpa.